Atuh sing jawab salam mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, panjang umure, sehat badane, seneng uripe, akhir umur kula lan panjenengan ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri habibihi wa safiyihi tatanazzalur rahmat wan nafahat wal barakat. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'ami wa ifdhalih. Amma ba'd, janabal muhtaramin, para kiai, para masyayikh, para habib, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus panjenenganipun Bapak Haji Rianto, Bapak Haji Lazim dan seluruh para tokoh, para figur ingkang rawuh, utamanya seluruh jajaran takmir Masjid Miftahul Jannah yang kita doakan bersama mereka-mereka yang sedang mengemban amanah diberikan sehat walafiat, panjang umur, boten kesupen seluruh remas, seluruh panitia, seluruh jajaran Nahdlatul Ulama beserta banom-banomnya, boten kesupen para ibu nyai, para ustadzah ingkang rawuh, hadirin hadirat ingkang minulya. Monggo sareng-sareng kula lan panjenengan pada pagi hari yang mulia ini, di bulan yang mulia, bersama orang-orang yang mulia, di tempat yang mulia, berharap menjadi orang-orang yang mulia, berharap mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Ayo monggo sareng-sareng kula lan panjenengan muji syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqolina alhamdulillahi rabbil alamin. Keranten alhamdulillah para rawuh kula lan panjenengan tasik takdir ngalami sasi Ramadan, bulan-bulan yang amat sangat dirindukan para aslafun as-salihun. Keranten ulama rumiyin, para aulia rumiyin niku mempersiapkan istiqbal Ramadan 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan. Wa kana yastaqbiluna Ramadan bi anwa'il ibadah. Mereka para ulama rumiyin, para rawuh mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan dengan melis seluruh amalan-amalan ibadah yang akan dihadapi pada bulan Ramadan. 6 bulan sakderenge kerawuan sasi Ramadan, mereka sudah membuat list catatan-catatan apa kiranya tatkala sudah masuk bulan Ramadan amalan-amalan ibadah yang akan saya lakukan. Alhamdulillah, kula lan panjenengan enggak sampai 6 bulan menyambut bulan Ramadan, tapi kula lan panjenengan dalu enjing menika subhanallah dalam keadaan sehat walafiat ngalami bulan Ramadan. Orang-orang yang menghadapi bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan dalam keadaan gembira, melebet datang sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang gembira, rindu, senang, bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Walaysa bistiqbalir Ramadan bi anwa'il masyrubat wal mad'umat. Mereka menyambut kedatangan Ramadan, para aulia, para ulama rumiyin, bukan dengan bermacam-macamnya makanan dan minuman.
Sampai-sampai wonten setunggal Habib namini Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau kalau sudah masuk bulan Ramadan, anak-anaknya dikumpulkan semua hadirin. Anaknya banyak dikumpulkan semua. Putra-putri niku dikempalakan sedanten, terus ditangleti kali Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Wahai anak-anakku, dalam 1 kali 24 jam ayah telah melakukan seluruh ibadah. Wirid-wirid ayah yang seyogianya adalah wiritan lain-lain yang berupa zikir-zikir. Ayah telah merubahnya dengan bacaan Al-Quran. Yang mestinya ayah banyak tidur, justru walaupun di bulan Ramadan tidurnya orang puasa berpahala, tapi ayah telah lakukan semuanya untuk ibadah sampai ayah lupa dengan apa yang namanya tidur. Ngoten nggih? Mangke kula wangsulaken dhateng panjenengan. Koyok-koyok hadirin niku lek mirsani ngoten, waduh, nggih hebat ngoten. Mangke kula wangsulaken dhateng panjenengan. Ternyata Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau ngomong kepada anak-anaknya, "Man sayabi waktuhu ila abik." Di antara kalian wahai anak-anakku, siapa gerangan yang mau menjual, yang rela menjual waktunya untuk Abah? Karena Abah sudah melihat seluruh waktu Abah habis untuk ibadah, habis untuk membaca Al-Quran, lupa dengan yang namanya tidur. Kalau ada waktu yang mau dijual, tolong dijual kepada Abah lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Ulama terdahulu luar biasa, Bu. Lupa yang namanya tidur, lupa yang namanya makan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, tidak lain dan tidak bukan, mereka nggak mau jauh dari sepak terjang perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada istilah perbedaan kita dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-insanul kamil, manusia yang sangat sempurna. Ghufira ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya diampuni yang lalu dan yang akan datang. Pintu surga enggak diberikan kepada siapapun sebelum Nabi besar Muhammad yang membuka pertama kali. Walaupun Rasulullah sing paling mulia para rawuh, beliau sallallahu alaihi wasallam tetap menjadi tauladan untuk umatnya. Perbedaan kita, walaupun Rasulullah insan yang mulia dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah pada kalimat sedikit. Lek Kanjeng Nabi Muhammad sedikit tidur, lek kula lanjenengan sedikit-sedikit. Rasulullah sedikit makan, kula lanjenengan sedikit-sedikit. Rasulullah sedikit-sedikit sedekah, kula lanjenengan sedikit. Rasulullah sedikit-sedikit puasa, kula lanjenengan sedikit. Leres napa mboten? Sami. Ini para hadirin yang kita alami karena kita jauh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur atas nikmat Allah Ta'ala kita diberikan dapat waktu bertemu dengan bulan Ramadan. Sampai-sampai diriwayatkan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannu an takuna sanah kulluha Ramadan." Seandainya semua manusia mengetahui apa yang terkandung di bulan Ramadan dari kebaikan-kebaikan pemberian Allah dan keberkahan di bulan Ramadan, niscaya seluruh umat manusia mengharapkan seluruh bulan di
di 12 bulan adalah bulan Ramadan. Enggak ada Syawal, enggak ada Dzulqa'dah, enggak ada Dzulhijjah, enggak ada bulan-bulan lainnya. Niscaya seluruh umat berharap bulan-bulan tersebut diganti dengan bulan Ramadan karena keberkahan bulan Ramadan. Ternyata bulan Ramadan keberkahannya enggak kita rasakan bukan daripada pahala. Kalau pahala sudah pasti, pemberian Allah Ta'ala sudah pasti, keberkahan dari Allah Ta'ala sudah pasti, ampunan insya Allah, rahmat insya Allah, dijauhkan dari api neraka insya Allah. Tapi subhanallah, keberkahan Ramadan, ekonomi kerakyatan meningkat. Pengalaman dari tetangga-tetangga rumah, ada yang jualan cimol, ada yang jualan cilok, ada yang jualan, iyalah, subhanallah, biasanya hari-hari biasa enggak begitu laku hadirin. Walaupun mulai pagi sampai sore enggak ada yang beli, tapi sudah masuk jam 4 sore, tiang ini langsung wadul datang kula. Masya Allah Beb, Ramadan ini syahrul barakah wal barokat. Syahrul barakah wal berkat. Luar biasa. Kenapa? Orang-orang kalau sudah masuk, barang-barang dagangan saya semuanya habis. Dan kebetulan masyarakat kita Indonesia plus 62 ini memang hobinya jajan. Gimana mboten? Wah, Masya Allah. Kita semua tahu yang kita nantikan mulai dari pagi sampai sore yang dipersiapkan di bulan Ramadan apa? Yang paling kita rindukan, kita harapkan di bulan Ramadan itu apa? Adzan leres nama badan. Itu yang kita harapkan. Di samping adalah kebahagiaan tatkala berbuka dan kebahagiaan tatkala bisa berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Masya Allah, tiang sing poso niku ganjarane bukan melalui malaikat, Allah Ta'ala sendiri yang akan memberikan. Makanya betul-betul ya Allah, kalau sudah bulan Ramadan kita manfaatkan semaksimal mungkin supados Ramadan kita Ramadan yang berkualitas, Ramadan kita Ramadan yang unggul, yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, berarti Ramadan bukan sekedar pahala, tapi ekonomi kerakyatan pun meningkat. Tidak lain dan tidak bukan karena jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Lau aliman nas, lau adzinallah lis samawati wal ard an tatakallama la syahadata li ahlil jannah, la syahadata li shaimir Ramadan ahlil jannah." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau adzinallahu lis samawati wal ard an tatakallama la syahadata liman shoma Ramadan bil jannah." Seandainya Allah Ta'ala mengizinkan langit dan bumi untuk berbicara, niscaya langit dan bumi akan bersaksi bahwasanya orang yang puasa Ramadan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dados ini semua hadirin merupakan ikhtiar kula lan jenengan supados pikantuk ridhone Allah Subhanahu wa taala, kantuk swarga sing disiapaken Allah Subhanahu wa taala. Niki ikhtiar kula lan jenengan. Contoh dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Dan alhamdulillah umat-umat terdahulu niku meri datang umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Musa niku meri datang Kanjeng Nabi. Karena melihat keadaan umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek tapi menghadap Allah membawa pahala-pahala yang sangat banyak. Sampai hadirin Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ij'alni min ummati Ahmad." Ya Allah, masukkan saya sebagai golongan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kalimullah, seorang yang luar biasa, ulul azmi. Beliau berharap menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula lanjenengan enggak pakai minta, langsung diberikan karunia Islam menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busri beliau mengatakan bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena nabi kita nabi yang mulia, kita pun termasuk golongan umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamma da'a Allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami maulaya sal abadan ala habibika khairil khalqi kull بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم مولاي صل بك خير الخلق كل. Karena Nabi kita Nabi yang paling mulia, kita pun termasuk golongan umat yang paling umur kula lan jenengan sampun disebutaken a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku tergantung antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit di antara mereka yang bisa melebihi dari umur tersebut. Napa malih sak mangke sing viral-viral justru bukan umur 70-60 tahun. Kurang dari 50 tahun sudah banyak yang meninggal hadirin. Buatan semerap napa kekadahan micin napa pripun lah nih. Cuma kok banyak banget. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Tapi walaupun umat Nabi Muhammad umurnya antara 60 sampai 70 tahun, beda dengan umat-umat terdahulu umurnya ada yang 1000 tahun. Nabi Nuh dakwanya ratusan tahun. Nabi Ibrahim nembe khitan niku umur 80 tahun. Ngapunten niki. Insyaallah nggih angel denger iki. Umur 80 tahun, lalek jenengan 80 tahun di khitan ngapunten. Kapak mboten tedas niku. Nggih kedah ndamel grendon niku mangke. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata subhanallah, walaupun umur umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun, tapi mereka datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala yang sangat banyak. Gara-gara ini para rawuh, bocoran saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun kathah. Kula lan panjenengan iki sampun diparingi pirsa bocoran-bocoran swarga. Mulai sholat 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih utama kata Nabi Muhammad daripada dunia dan seisinya. Jenengan semerap sing nembe-nembe viral niki. Napa? Rich niku. Nggih crazy rich napa-napa ya.
gila, terlalu kaya. Gabutnya itu beli barang 3M. Niku namung gabut, mboten enten kerjaan leha-leha. Kok urip iki kok ngeten tok ya, tak dolen-dolen tumbas ngedalaken 3M. Ngoten niku. Lha lek ditumbasaken dawet, kelem sakniki. Crazy rich. Ternyata ada orang yang lebih kaya daripada crazy rich ini tadi. Siapa, Habib? Bocoran dari Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi besar Muhammad SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih utama dari dunia dan seisinya. Seluruh dunia, kekayaan orang sedunia dikumpulkan dibandingkan 2 rakaat sunnah sebelum subuh, masih afdal 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Insya Allah sakit diamalaken nggih. Terus untuk para orang kaya yang hadir pada pagi hari ini yang sudah melaksanakan sholat subuh, jenengan iki sugih saestu para rawuh. Amin Allahumma. Bocoran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidah. Barang siapa di antara kalian yang bersolawat kepadaku 1 kali dengan kalimat solawat, sallallahu alaihi biha asyra, Allah Ta'ala akan membalas solawat kepada orang tersebut dengan 10 solawat, 10 kebaikan. Dikatakan para ulama, 1 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengentas seseorang dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setunggal solawat bisa mengentas azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iki luar biasa, bocoran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup, ternyata masih banyak lagi bocoran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang akan kita hadapi para hadirin. Malam Lailatul Qadar, tanazzalul tanazzalul malaikat warruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malam Lailatul Qadar yang lebih utama dari malam 1000 bulan atau 83 tahun. Ini luar biasa. Insya Allah kalau umur kita antara 60 sampai 70 tahun nggak mampu ibadah sampai 83 tahun. Lek mirsani potongan Habibie sak jamaane, lek ibadah selama 83 tahun kok angel. Nggih napa mboten? Pernah kejadian kepada Bani Israel. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita di hadapan seluruh para sahabat bahwasanya di Bani Israel tersebut ada seorang nabi yang bernama Sam'un al-Ghazi. Seorang nabi yang diberikan mukjizat dengan kekuatan yang luar biasa. Bahasa Yunaninya Samson. Jadi cerita Samson niku asline sinten? Nabi Bani Israel yang bernama Sam'un al-Ghazi. Beliau adalah seorang nabi yang kuat, kedot, luar biasa. Nggih sanes Samson Betawi. Nggih sanes Samson dan Laila ngoten nggih. Sing dipainaken kali Berry Prima dan selainnya niku enggak. Sanes. Niki Sam'un al-Ghazi, seorang nabi yang luar biasa. Beliau itu tidak bisa lihat kemungkaran, tapi raja yang zalim pada saat itu berusaha membujuk istri Sam'un al-Ghazi agar Sam'un al-Ghazi bisa dibunuh pada saat itu. Ternyata subhanallah nggak bisa dibunuh Sam'un al-Ghazi. Akhirnya Sam'un al-Ghazi membocorkan kekuatan mukjizat tersebut kepada istrinya. Tipu daya syaitan. Subhanallah,
wonten tiyang sanes tiyang ngriki langsung angkat tangan ngacung, ngapunten Ustaz, kula kepingin mejahi 7.000 setan niku. Kemliti ngoten. Subhanallah. Kali Ustaz, nggih monggo lek kepingin mejahi 70.000 setan. Sampai di rumah sudah disiapkan berasnya, sembakonya, minyak mumpung larang, wis di sedekah niki ya. Mumpung minyak larang, sedekah minyak ngoten. Wonten fuluse artone dilebetaken datang amplop langsung disimpen. Bismillah, sedekah. 70.000 setan, I'm coming ngoten jarine. Saya akan datang membunuh Anda wahai 70.000 setan ngoten. Sampai depan pintu buka lawang, laku subhanallah garwane sing radi ageng ngoten niku. Loh, badhe ten pundi? Radi nggertak ngoten. Kebetulan iki suamine nggih suami takut istri ngoten ya. Ekstrim. Terus ditangliti ngoten. Mau dibawa kemana? Anu mama ngoten. Badhe sedekah. Niki pandemi, paceklik minyak larang. Kok ada sedekahan? Benjing-benjing niki riaden. Botong goreng reginang. Kok kepingin sedekah? Gak sedekahan, lho mboten saged. Pokoknya harus sedekah. Tidak bisa sedekah, eker-ekeran para rawuh. Subhanallah, tarik-tarian, minyaknya kocar-kacir, berasnya kocar-kacir, amplopnya dirampas, senjata ibu-ibu langsung set. Kalau sudah masuk ke brankas, nggak mungkin bisa keluar lagi. Ngoten nggih? Subhanallah, ternyata para rawuh akhirnya susah. Nggak cukup itu, tarik-tarian, eker-ekeran, berhubung niki radi istri rasa algojo. Akhirnya terjadilah pertempuran. Pun akhirnya seorang ini pulang ke masjid lagi manggihi ustate. Ustate namung mesem. Ditangleti kali ustate. Pripun? Dos pun di 7.000 setan pun pecah. Ngeten Ustaz. Sejatose 7.000 niku pun pecah. Ibuke sing dugi. 7.000 setan pun pecah, ternyata ibunya enggak terima datang. Akhirnya ya tetep kalah kula niku. Berarti ibuke setan garwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados kedah sinkron nggih. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ayo berbondong-bondong saling menasihati, saling sinkron dalam kebaikan dan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sam'un al-Ghazi, Samson iki nggih ngoten. Ternyata istrinya yang berkhianat. Dibilang yang suami istri lah ngoten nah. Yang jenengan iki kok kuat perkasa, kok kedot mboten saged kalah. Napa sih resepe? Kekuatane jenengan iki ten pundi? Nggih, senes kuku Bima, senes. Ternyata yang dipunyai kekuatan tersebut dari rambutnya Sam'un al-Ghazi yang panjang. Selama rambut ini masih panjang, maka kekuatan saya masih akan penuh, maksimal. Tapi lek rambut kula niki pun telas, maka sudah selesai kekuatan saya. Dan yang bisa memotong rambut saya hanya jenengan, garwane. Wah, karena ini dapat hasutan dari raja yang zalim dengan uang-uang dan sebagainya. Ternyata akhirnya di waktu tidur Sam'un al-Ghazi
diikat oleh rambutnya, dan rambutnya Sam'un Al-Ghazi dipotong, hadirin. Hilang kekuatannya Sam'un Al-Ghazi, mau dibunuh Sam'un Al-Ghazi. Akhirnya Sam'un Al-Ghazi menika para rawuh, dia menangis, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kok cara dungane para nabi, Nabi Adam, Rabbana zalamtu, nggih, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, saya sudah berbuat zalim kepada diri saya sendiri. Saya janji ya Allah, berilah kekuatan kepada saya, maksimalkan kekuatan saya akan hancurkan seluruh orang-orang yang zalim pada saat ini ya Allah. Saya akan musnahkan mereka-mereka orang-orang yang mengingkar kepadamu ini ya Allah. Dan saya berjanji akan ibadah paginya, siangnya berpuasa, malamnya saya akan ibadah kepadamu ya Allah selama 1000 bulan. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meri, ya Allah, kok nikmatnya. Terus apapun yang kerentek ten manahi Kanjeng Nabi niku diijabah kali Allah taala. Masalah kiblat mawon, asal muasalnya kiblat kita di Palestina. Allah taala niku mboten purun lek umpami Kanjeng Nabi Muhammad wonten galau kedik mawon mboten purun. Dados namung kerentek ten manahi Kanjeng Nabi ya Allah. Kerentek. Kok kiblat kula sami kali tiang Yahudi, mbok diparingi kiblat mali ya Allah, namung tasik ngerentek. Langsung Allah taala dawuh qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka kiblatan tardhaha. Wahai Muhammad, lirikan matamu ke atas langit sudah kami lihat, kami akan berikan kiblat yang pas kepadamu, Masjidil Haram. Urusan umur umat Nabi Muhammad nggih ngoten para rawuh. Nabi Muhammad nggih namanya nabi, cinta kepada umatnya luar biasa. Akhirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku namung lirak-lirian, ya Allah. Umur umat kula antara 60 sampai 70 tahun. Bagaimana nasib mereka yang ingin ibadah 1000 bulan? Maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Siapa yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia akan dicatat ibadah selama 83 tahun atau 1000 bulan. Ulama berpendapat Lailatul Qadar di malam-malam 10 hari terakhir, witiran. Ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar malam nuzulul Quran 17 Ramadan. Ada yang mengatakan malam 27 Ramadan. Ada yang mengatakan malam 29 Ramadan. Banyak pendapat ulama tentang malam Lailatul Qadar. Lah, nasib kula lan jenengan ini kadang-kadang ada yang bekerja, ada yang instansi pemerintahan, ada yang aparat, ada yang tani, ada yang jadi sopir, kadang-kadang kawit enjing, sampun luar biasa, capek, kadang-kadang malam nggak bisa bangun malam, ibadah maksimal, kadang-kadang kefefet nggih bablas. Nggih napa mboten? Wonten solusi dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, man shallal isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla subha fi jamaah fa ka'annama qama al-lail kullah. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah tidak meninggalkan jamaah, maka dia seakan-akan menghidupkan setengah malam. Kita sanggup ibadah setengah malam. Lawang terawih mawon pados sing terawihne paling cepet. Nggih napa mboten? Info lur ngono jangan. Info masih. Salat sing paling
sing paling cepat. Ternyata luar biasa. Keinginan kita untuk menggapai hal tersebut itu sulit. Tapi Nabi Muhammad sampun pirsa dateng kula lan jenengan, karena umatnya ini banyak umat yang lemah. Akhirnya diparingi man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah seakan-akan dia menghidupkan setengah malam. Wa man shallal subha fi jamaah faka'annama qama lail kullah. Siapa yang sholat subuh secara berjamaah seakan-akan dia menghidupkan semalam suntuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbek menawa kula lanjengan karena udzur suatu saat malam ketiduran tapi sudah sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah pas kebetulan dengan malam Lailatul Qadar, insya Allah kita dicatat sebagai orang-orang yang menghidupkan semalam suntuk. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya wong terawih kadang-kadang pados sing paling cepet. Gumun. Kula niki kadar santri sekarang dan santri rumiyin niku benten. Leres napa mboten? Beda jauh. Adat istiadat kita sudah berbeda para hadirin. Rumiyin bapak-bapak ngajak putra-putrinya sowan ke kiai, sowan ke habaib. Rumiyin niku yang pertama diminta pasti barokanipun kiai, barokanipun jenengan pandang, jenengan nasihati, jenengan talqin Fatihah supados Fatihah tersebut wonten sanate. Niki jenengan dongani sirai di cepeng kali para yai, para habaib didoakan. Subhanallah, itu adat istiadat orang-orang santri terdahulu. Lek samangke mboten ngoten. Pertama kepanggih ngapunten niki damel status dados selfie rumiyin lah. Cocok nama badan? Ya syukur-syukur selfie timbang babar belas. Ternyata nggih sing luput niku lek pas kepanggih mboten selfie, nggih mboten nedhi donga, nggih mboten nedhi sanad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados benten lek rumiyin sak derenge kondur ngapunten nedhi barokah Fatihah yai ngoten. Samangke ruknun min arkan silaturahim as-selfie ngoten jarene ya. Termasuk rukun dari rukunnya silaturahim niku ternyata selfie Sukaisi. Terus sak dereng kondur mboten nedhi donga ngoten niku, langsung nedhi Bib ngapunten fotone Bib. Niki keranten garwa ten tasih anu laporan. Nah, urusane laporan. Rumiyin mboten. Para yai, para habaib ngoten menawi sowan niku langsung betul-betul kepingin keberkahan yang kita sowani. Ya kula lanjenengan kapasitasnya sik dereng. Kula niki nate salat, dikengken salat ngimami tarawih. Request wis jadwale nedhi ngotot nggih. Request malih. Lek santri riyen kan napa jare kiai. Wis bismillah pokok nderek pasrah bongkoan nggih napa mboten? Wis mati urip nderek kiai ngoten. Lek samangke mboten, ngundang tapi ngatur. Subhanallah, ngatur mboten. Bib ngapunten. Niki keranten sing ten wingking jenengan niki nggih kathah sing nem-nem dados namung in a'toina kali kul huwai. Niki lek kula purun pripun ngoten. Lek umpami mboten purun nggih salah. Akhirnya kula jawab, kula kagungan sing langkung cepet. Alif lam mim kali nun ngoten mawon. Kinten-kinten siapa jenengan ngoten. Kula ngotenaken. Kula malih emut para rawuh. Wonten rombongan tiang pedaleman. Mangkane para ulama dawuh wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap ibadah yang tanpa didasari dengan ilmu sulit diterimanya oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Segala sesuatu ibadah itu perlu dengan ilmu. Memandikan jenazah perlu dengan ilmu. Bagaimana cara menyembelih hewan korban itu dengan ilmu. Semua ada ilmunya para rawuh. Termasuk sholat. Makanya kula lanjenengan iki sing penting derek kiai ingkang soleh, ingkang lurus, insyaallah selamat. Amin Allahumma. Amin. Wonten tiyang pedalaman desa mboten nate semerap sholat niku napa, tapi Islam. Nate sepindah wekdal derek sholat. Kebetulan tiangnya tiang Arab, sanes tiang Welingi. Keranten basane basa Arab. Ten pedalaman para rawuh. Subhanallah, sepindah sholat, derek sholat. Ayo sholat taraweh, niki insya Allah barokah. Sholat taraweh niki siapa yang menghidupkan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai tahun depan. Ngoten. Derek wis bismillah sholat. Lah kok tiang mboten nate sholat, pertama sholat imame masya Allah tertil saestu. Sing diwaos Al-Quran surat Al-Baqarah. Mulai alif lam mim sampai la yukallifullahu nafsan illa usaha kali juz setengah. Sak kiat-kiate tiang niku asale jumeneng niku teges alif sampai dadi alif layina saking sayae. Kok subhanallah para rawuh tiang niki wau setelah selesai sholat sanjang ten rencange sing ngejak salat, awakmu yo pun ngantos ngajak kula malih. Gak patheken gak salat yo gak apa-apa jarene. Kapok gak ilok wisan. Kula tak pados sing melok Habib Ja'far wis alif lam mim mbek nun wis cukup lah. Subhanallah, rencang niki wau meyakinkan lagi kepada seorang badui niki wau. Niku paling khilaf, gak khilaf. Wong mulai alif lam mim sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mboten benjing insyaallah pun mboten. Kula tak requestan imami, cek mboten dawa-dawa. Ternyata ya janji lho, janji saestu. Berhubung tiang Arab niki ya semerap basa Arab. Wong wingi sing diwaca surat Al-Baqarah, artose surat Al-Baqarah napa? Sapi betina. Benjing nalika Fatihah, Allahu Akbar waladhdallin amin. Dereng salat, dereng takbiratul ihram tiyang niki wae. Dereng takbir. Ngerantos rumiyin. Oh ternyata bab salat nggih saged trauma. Iki Pak Haji saged trauma. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ngoten imami. Tartil. Dijawil rencange. Cok salat sik. Iki sing diwaca surat apa? Al-Fil. Semerap artose Al-Fil. Gajah. Langsung atret mundur 1000 langkah. Gak sholat-sholatan, gak padaan, gak ilok. Pun kula tak kondur mawon. Loh, niki surat Al-Fil. Oh, surat Al-Fil lah wong sapi ae dawane kaya ngono. Ndani yo gajah. Ajur jum wis. Masya Allah, ternyata segala ilmu itu penting para rawuh. Derek-derek nih sholat, gengoten pun sampai keseso, jenengan nikmati. Keranten mungkin kulalan panjenengan, kathah rencang keluarga yang mereka di masa-masa lalu bersama kita. Ternyata Ramadan mboten ngalami malih para rawuh. Dados kula lanjenengan iki suatu kenikmatan yang luar biasa tasik kepanggih dateng sasi Ramadan. Terakhir mantun niku sholawatan kedik cek semangat kula lanjenengan nggih. Cocok nggih? Cocok nggih? Niki butuh fokus nggih. Ada seorang non muslim punya anak yang makan makanan
di siang bolong di depannya orang Islam yang masih berpuasa Ramadan. Langsung ditegur, ditimbali putrane, dinasehati, diseneni. Enggak boleh makan di depannya orang Islam yang sedang berpuasa. Kita hormati mereka orang Islam yang berpuasa. Subhanallah. Gara-gara ta'zim hurumatil Ramadan, mengagungkan, memuliakan bulan Ramadan walaupun dia bukan dari golongan orang Islam, suatu saat meninggal dunia. Ternyata dimimpikan oleh tetangganya yang seorang soleh. Dia mendapatkan tempat kedudukan yang luar biasa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaget tanggine niki. Jenengan niki ngapunten lak non muslim. Lah kok mendapat kedudukan yang luar biasa, ada para anbiya, para nabi mendapatkan kemuliaan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimanil tahadhil manzilah. Jenengan kantuk kedudukan niki gara-gara nopo? Si majusi niki wau ditangleti kali tanggine sing soleh. Ustadz ngapunten, rumiyin memang kula niki majusi, tiang non muslim, tapi Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada saya dengan karunia Islam gara-gara saya memuliakan bulan Ramadan. Saya melihat anak saya yang memakan makanan losdol di depannya orang-orang Islam yang sedang berpuasa. Saya marah, nggak boleh, hormati orang Islam yang sedang berpuasa. Kita bisa makan di dalam. Gara-gara ngoten niku tok kula diberikan karunia Islam dan saya diberikan kedudukan yang luar biasa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan kubur yang luar biasa. Subhanallah. Kula lan panjenengan sak mangke niki lek umpami mirsani tar margi-margi ternyata beda. Niki non muslim yang betul-betul hormat, takzim, memuliakan bulan Ramadan, yang memuliakan orang, menghormati orang yang berpuasa. Lah sak mangke kok kelintu. Yang berpuasa menghormati yang gak berpuasa. Terus napa mboten? Sing bener kinten-kinten sing pundi napa kula sing salah? Nggih napa mboten? Subhanallah, napa malih ten warung-warung para rawuh, masyaallah. Ten warung-warung pun pas siang ngoten niku masyaallah. Aneka makanan. Tutupan ten ngandhapi ku namung sukune tiyang sak macem wonten sing ireng wonten sing putih ngoten. Sandane sing parkir niku kathah saestu masyaallah tabarakallah. Lho, kelintu para rawuh. Ternyata betul-betul menghormati orang yang sedang berpuasa akan membuahkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang orang Islam santai woles mawon juga menghormati orang yang tidak berpuasa. Tapi lebih-lebih orang yang tidak berpuasa harus menghormati orang yang sedang berpuasa. Carane pripun? Warung-warung ngapunten, mboten usah buka, jenengan pasti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboten usah dibuka, mangke jam 3 sonten jenengan mulai buka. Loh, kok saged ngoten, Beb? Nggih. Untuk takzim kepada mereka-mereka yang sedang berpuasa. Wong kadang-kadang kulon piyambak niku kepancing Amin Allahumma. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. السلام السلام
عليك يا حبيب فاشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام يا Allah salam. Dengarkan kami ya Rasulullah. Maka hadirkan ruhannya Rasulullah, hadirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan jenazah kami ya Allah. Calon jenazah ini akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Hadirkan ruhannya Rasulullah, hadirkan Rasulullah menuntun kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kami menatap wajah Nabi Muhammad dalam keadaan iman, menatap wajah Nabi Muhammad dalam keadaan Islam, menatap wajah Nabi Muhammad dalam keadaan cinta kepada beliau, mengharapkan syafaat beliau, sehingga engkau mengakhiri usia kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Allahumma ya Allah nazzih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbunahum wa yuhibbunak. Ya Allah, pada saat ini kami mengharapkan kepadamu ya Allah, menadahkan kedua tangan kami, mengetuk pintu ridhamu, mengetuk pintu ampunanmu. Ya Allah, pada saat ini kami akan mengucapkan kalimat asma-Mu yang paling agung ya Allah. Seluruh hadirin yang hadir maupun hadirat, kita ucapkan asma'ullahil a'zam yang paling agung. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Lantangkan suara anda, sebut namanya ya Allah. Dari lubuk hati yang paling dalam katakan ya Allah, sehingga hati kita bergetar dengan kalimat ya Allah. Yang ingin hajatnya terkabulkan katakan ya Allah. Yang sedang sakit katakan ya Allah. Yang banyak masalah katakan ya Allah. Yang sering bermaksiat katakan ya Allah. Yang sedang terlilit hutang katakan ya Allah. Yang ingin husnul khatimah katakan ya Allah. Undur ilaina ya Allah. Pandang kami ya Allah. Seandainya ada di antara kami yang datang ke majelis ini dalam penuh keadaan dosa, datang dalam keadaan tidak berbakti kepada orang tuanya ya Allah, dalam keadaan selalu bermaksiat kepadamu ya Allah, jangan bubarkan kami dari majelis yang mulia ini ya Allah, kecuali Engkau sudah catat kami min ahli ta'at ya Allah. Yang tidak berbakti Engkau jadikan kami anak yang berbakti ya Allah. Yang sering membentak ibunya, memuliakan ibunya ya Allah. Ya Allah, yang mestinya tercatat di lauhul mahfud dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Engkau rubah nasib kami dari majelis yang mulia di bulan Ramadan ini min ahli husnil khatimah ya Allah. Min ahli husnil khatimah ya Allah. Min ahli husnil khatimah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil Fatihah. Ngapunten sedaya kelepatan, hadza ma'akum lakum wal afwa minkum wallahu musta'an wa al tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.